Halo, jumpa lagi dengan Bu Beta. Saat ini kita akan belajar tentang menulis informasi penting dari teks sejarah menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Pertama, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami pembaca secara tepat pula. Intinya, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami orang lain dengan tepat. Kalimat efektif mempunyai pola kalimat yang berurutan, yaitu S, subjek, merupakan pokok kalimat yang hendak dibicarakan. Lebih mudahnya kita anggap subjek ini adalah pelaku, walaupun tidak semuanya. P, predikat yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja atau yang ada aktivitasnya seperti bermain, makan, pergi, membaca, dan yang lainnya. O, objek, fungsinya memperjelas atau melengkapi predikat. K, keterangan, memberi keterangan, biasanya keterangan tempat atau waktu. Perhatikan contoh. Pak Wiro membaca buku di perpustakaan. Pak Wiro sebagai pelaku letaknya di depan, maka dalam kalimat tersebut Pak Wiro sebagai subjek. Membaca, kegiatan yang dilakukan oleh subjek, maka dalam kalimat tersebut membaca sebagai predikat. Buku memperjelas dan letaknya setelah predikat, maka buku sebagai objek. Kemudian di perpustakaan menunjukkan tempat, maka di perpustakaan sebagai keterangan tempat. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Kalimat pertama, bermain bola. Kalimat kedua, Sastro bermain bola. Kalimat pertama tidak efektif karena tidak memiliki subjek, sehingga unsur penting dalam kalimat tidak terpenuhi. Kalimat kedua merupakan kalimat efektif karena memiliki unsur penting, yaitu Sastro sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Contoh kedua, kalimat pertama, pembuatan patung itu saya dibantu oleh para guru. Kalimat kedua, dalam membuat patung itu saya dibantu para guru. Kalimat pertama tidak efektif karena struktur bahasanya tidak tepat, yaitu terdapat dua subjek, pembuatan patung itu dan saya. Kalimat kedua merupakan kalimat efektif. Contoh ketiga, kalimat pertama, adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Kalimat kedua, adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Kalimat pertama tidak efektif karena terjadi pengulangan subjek, yaitu adik. Kalimat kedua merupakan kalimat efektif. Contoh keempat, kalimat pertama, para siswa-siswi kelas 6B sedang mengerjakan ulangan. Kalimat kedua, siswa-siswi kelas 6B sedang mengerjakan ulangan. Kalimat pertama tidak efektif. Siswa-siswi sudah bermakna jamak artinya, jadi tidak perlu menambahkan kata para yang artinya juga banyak sebelum siswa-siswi. Kalimat kedua merupakan kalimat efektif. Paranya dihilangkan sehingga cukup siswa-siswi kelas 6B sedang mengerjakan ulangan. Materi yang kedua, kita akan belajar tentang kosakata baku.
Kata baku adalah kata yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata yang menyimpang dari kaidah tersebut disebut kata tidak baku. Ciri-ciri kata baku. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. 4. Sesuai konteks kalimat yang digunakan. 5. Tidak membingungkan atau rancu. 6. Tidak mengandung kata-kata yang berlebihan. Contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku aktivitas menggunakan V. Kata tidak baku aktivitas menggunakan F. Kata baku antre menggunakan E. Kata tidak baku antri menggunakan I. Kata baku izin menggunakan Z. Kata tidak baku izin menggunakan J. Kata baku jadwal. Kata tidak baku jadwal. Kata baku apotek menggunakan E. Kata tidak baku apotik menggunakan I. Kata baku museum. Kata tidak baku museum. Kata baku praktik. Kata tidak baku praktek. Kata baku kwitansi. Kata tidak baku kwitansi atau kwetansi. Kata baku jenderal. Kata tidak baku jenderal. Kata baku zaman menggunakan Z. Kata tidak baku zaman menggunakan J. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.